Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala al-hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat Inhar dimanapun teman-teman berada? Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 10 hari pertama bulan Ramadan telah kita lalui. Lapar, haus, dan lain sebagainya sudah kita laksanakan dan kita lalui bersama. Alhamdulillah kita telah masuki 10 hari kedua bulan Ramadan ini. Agar puasa Ramadan kita bernilai pahala di sisi Allah, hendaknya kita sebagai umat Islam memperhatikan ibadah kita. Apakah ibadah kita layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya, menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Dalam 10 hari paruh kedua bulan Ramadan ini, setidaknya ada 3 amalan yang harus kita giatkan. Masya Allah. Apa saja amalan itu? Yang pertama adalah bersedekah. Yang kedua adalah qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Sahabat Inhar dimanapun teman-teman berada, amalan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah memperbanyak sedekah atau memperbanyak sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti yang nyata, bukti yang jelas, dan bukti yang terang. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menjelaskan, bukti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kebenaran imannya, sidku imanihi. Orang yang gemar bersedekah akan dilapangkan, dilonggarkan, dan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersedekah juga telah memudahkan dengan membantu sesama manusia. Teman-teman, bersedekah di sisi Allah luhur sekali pahalanya. Tidak hanya bersedekah dengan makanan atau dengan kepada fakir miskin bersedekahnya, tetapi di bulan Ramadan ini banyak sekali pintu-pintu sedekah yang bisa kita tunaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya adalah kepada orang yang sedang lapar atau kepada orang yang sedang menahan puasa. Salah satu sedekah di bulan Ramadan adalah berbagi makanan untuk berbuka, atau kita kenal dengan istilah iftar, artinya berbuka. Pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah sebesar pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bahkan, pahala itu tetap didapat meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi tentunya akan lebih bermanfaat lagi, lebih utama lagi, bila dapat memberikan makanan yang dirasa cukup dan bisa mengenyangkan perut orang yang lainnya. Diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya atau maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengatakan bahwasanya jika kita sedang ingin bersedekah, menunaikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita juga berbagi kepada sesama. Terlebih kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang kelaparan atau sedang kebutuhan atau sekedar ingin memberikan makanan untuk iftar atau untuk berbuka puasa. Masya Allah, alangkah mudahnya mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Kita memberikan sedekah atau memberikan makanan sedikit saja, insya Allah dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Inhar dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua di paruh 10 hari bulan Ramadan adalah mengerjakan sholat sunnah atau Qiyamul Lail Ramadan. Pada 10 hari kedua bulan Ramadan ini, umat Islam harusnya tetap semangat, tetap giat mengerjakan sholat-sholat sunnah termasuk Qiyamul Ramadan, yakni sholat tarawih. Baik, awal-awal mungkin kita semangat, giat, rajin ke masjid, karena semangat-semangatnya masih menggebu-gebu di 7 hari pertama. Tetapi setelah dijalani, mungkin pada masanya ada yang kurang semangat, ada yang letih, ada yang lelah, ada yang sibuk karena bekerja. Maka alangkah baiknya di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini tetap digiatkan kembali Qiyamul Lailnya. Di antaranya adalah sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat witir. Kemudian, karena di bulan Ramadan ini amalan sunnah pahalanya diganjar, seperti amalan sholat fardu. Nah, pada amalan sholat fardu di bulan Ramadan sama dengan pahala dengan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Jadi, jika amal ibadah-ibadah sunnah atau amalan-amalan sholat sunnah dilipat gandakan pahalanya, bagaimana dengan amalan ibadah sholat wajibnya? Masya Allah. Insya Allah kita semua menunai pahala di bulan Ramadan ini. Selain menghidupkan sholat tarawih berjamaah, kita juga harus lebih bersemangat lagi mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Boleh sambil didampingi untuk sholat duha, karena sholat duha juga termasuk salah satu dari pintu rezeki. Di antaranya dengan menunaikan sholat duha, insya Allah rezeki terbuka dari pintu mana saja. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, artinya kurang lebih seperti ini: amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu atau terus-terusan dikerjakan, meskipun itu amalan yang sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Inhar, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu kuat ibadah Ramadannya ya. Baiklah, yang ketiga, yang terakhir adalah memperbanyak tilawatil Quran atau tadarus. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kita kenal juga bulan Ramadan dengan istilah Nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Selain bulan Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga menjadi waktu rutinitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah adalah orang yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas menambahkan, Rasulullah adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Dan adapun malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Ada 3 amalan yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah atau as-sodaqoh. Yang kedua adalah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran atau tilawatul Quran. Mudah-mudahan 3 amalan ini terus kita tingkatkan untuk menghiasi ibadah kita sepanjang bulan Ramadan.
dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya Allah bisa bermanfaat, dan adapun kurangnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sahabat Inhar dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakum wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.